Shalom, selamat pagi, selamat beribadah. Majelis Jemaat GKP Rehoboth Jatinegara mengucapkan salam sejahtera dan selamat beribadah kepada warga jemaat, simpatisan, dan para tamu yang beribadah pada minggu hari ini. Pelayan firman pada minggu hari ini 10 Mei 2020 akan dibawakan oleh Pendeta Sifra Glorianti Nazare SSI. Baik Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memulai ibadah pagi hari ini. Untuk itu kita ajak bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari NKB 3 bait yang pertama, Terpujilah Allah. Begitu kasihnya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia berkembang, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab nikmatnya. Marilah kita yakini bahwa kebaktian hari Minggu ini terjadi karena pertolongan Tuhan. Dialah Sang Pencipta langit dan bumi. Dialah Allah yang senantiasa memelihara dan memberkati hidup kita. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai hati dan pikiran kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan masih bangkit berdiri, kita akan nyanyikan nyanyian dari KKE 39, bait yang pertama dan yang kedua, Mari Sembah. Besar, Allah berkuasa di atas isi dunia. Patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus. Agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati disalib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Tanpa peduli
Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun yang terjadi tanpa peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang mendekat kepadamu, hendak mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami pikiran yang jernih, hati yang bening untuk merenungkan sabda-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu agar bukan pengertian kami sendiri yang menuntun kami, melainkan kehendak Tuhanlah yang jadi. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, agar ia dapat menyampaikan firman seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14, dan saya akan membacakan ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Berbagai orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Rehoboth. Saat ini ada sebuah kisah mengenai seorang tukang cukur yang jauh sebelum masa pandemi terjadi. Tukang cukur ini kedatangan seorang pelanggannya yang adalah seorang pemuda. Pemuda ini dalam proses mencukur tersebut berkata kepada bapak tukang cukur, "Pak, saya tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Jika Tuhan ada, mengapa di dunia ini begitu banyak penderitaan?" Bapak tukang cukur termenung dan tidak tahu harus menjawab seperti apa. Namun setelah proses mencukur selesai dan bapak tukang cukur ini mengantar sang pemuda keluar, bapak tukang cukur tersebut menyapa kembali, "Hai pemuda, jika kamu berpikir sama bahwa dunia penuh dengan kejahatan, maka engkau tidak percaya ada Tuhan. Bagaimana engkau lihat ada seorang bapak di ujung sana, seorang yang berambut gondrong? Berarti bisa dong kita katakan bahwa tidak ada tukang cukur di dunia ini. Padahal engkau sendiri sadar
bahwa orang berambut gondrong ataupun botak adalah pilihannya untuk datang ataupun tidak memangkas rambutnya. Bukan karena tidak ada tukang cukur. Begitu juga dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan ada, kata Bapak tukang cukur. Hanya karena mungkin kita enggan untuk datang dan percaya padanya, makanya hidup kita terus terasa berat, semakin berat dan merasa tidak ada Tuhan, tidak lagi percaya padanya. Andai saja pemuda, kita sebagai manusia mau datang kepada Tuhan dan kemudian mau percaya, maka kita pun akan dituntun untuk mau berbuat seperti apa yang Tuhan kehendaki, berbuat sesuatu yang baik bagi dunia, yang bagi kita saat ini begitu mencekam, begitu memprihatinkan. Bukankah lebih baik untuk kita menyalakan lilin di tengah kegelapan daripada kita hanya mengutuki kegelapan itu sendiri? Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, agaknya kita sadar saat ini bahwa berbicara untuk percaya, berbicara untuk mau melakukan kehendak Tuhan, bukan perkara yang mudah jika segala hal yang memprihatinkan, segala yang menyedihkan, itu diperhadapkan di tengah mata dan telinga kita. Dan pemuda tersebut menjadi contoh untuk tidak mudah percaya ketika melihat dunia begitu memprihatinkan. Nah, rasa percaya para murid pun saat itu sulit dibangun melalui firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Bagaimana para murid merasa tidak mudah percaya karena mereka merasakan kegelisahan dan ketakutan setelah mereka tahu bahwa guru Yesus saat itu tidak akan lama lagi bersama dengan mereka. Karena mereka mendapatkan kabar berita, kalau kita melihat dari Yohanes 13 ayat 21, bagaimana Yesus mengatakan bahwa seorang di antara para murid akan menyerahkan Yesus untuk ditangkap. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi para murid saat itu. Yang pertama, mereka tentu akan kehilangan kepercayaan di antara sesama para murid sendiri. Siapa yang tega menyerahkan guru mereka untuk ditangkap? Lalu hal yang kedua, mereka pun kehilangan kepercayaan pada sosok sang guru sendiri, yaitu Yesus. Ketika mereka sadar Yesus adalah sahabat, guru bagi mereka yang setia menemani mereka, hadir bersama-sama dengan mereka selama ini, terbayang kemudian Yesus harus ditangkap, mereka harus kembali melangkah sendiri sebagai para murid. Bagaimana Yesus yang menjadi andalan bagi mereka begitu mudahnya meninggalkan mereka? Kita bisa bayangkan tentu ada rasa resah, bimbang, bingung, memikirkan kehidupan mereka kelak tanpa sosok seorang guru, itu Yesus. Rasa percaya mereka tentu pasti akan melemah karena rasa takut yang mereka alami. Bagaimana perjalanan hidup pelayanan mereka ke depan tanpa Yesus? Dalam kegelisahan mereka itu, Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus mengucapkan kalimat yang menenangkan. Yesus hadir meneguhkan para murid sebagai solusi atas kegelisahan yang mereka alami. Para murid itu mendengarkan kata yang berbeda dari sapaan di ayat yang pertama. Kita bisa melihat di ayat yang pertama Yesus mengatakan kata Allah. Tapi di ayat yang kedua kita bisa melihat kata yang berbeda. Yesus menggunakan kata Bapa, di rumah Bapakku. Bagaimana Yesus mengganti kata Allah yang dalam bahasa Yunani adalah Theos dengan kata Bapa yang dalam bahasa Yunani adalah Pater, menunjukkan bahwa sebutan Bapa menunjukkan kualitas kedekatan hubungan antara Yesus dengan Allah. Dan menunjukkan bahwa Yesus berasal dari Allah sendiri. Yesus mau meyakinkan para murid saat itu bahwa Yesus sedang mempersiapkan tempat tinggal bagi mereka di rumah Bapanya. Apa artinya Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa kepergian Yesus saat itu setelah Yesus diserahkan untuk ditangkap nanti, Yesus mau mengatakan itu bukan hal yang seharusnya menyedihkan atau membawa kegelisahan, ketakutan para murid. Seharusnya menjadi kabar yang baik di mana para murid kemudian akan mendapatkan pengharapan baru bahwa Yesus akan memberikan tempat bagi mereka di rumah Bapanya. Yesus berharap agar para murid saat itu dapat menghentikan kegelisahan mereka dan tetap percaya pada Tuhan dan pada perkataannya. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, mungkin saat ini kita tidak berada dalam kehidupan para murid saat itu. Tapi suasana kegelisahan, suasana ketakutan bisa kita rasakan pada saat ini. Apakah takut karena hilang harapan, kehilangan arah hidup, ataukah kita merasakan kesepian seperti yang dialami para murid?
Baik kita yang saat ini sebagai anggota jemaat, atau kita yang adalah para pelayan-pelayannya di bidangnya masing-masing, baik dalam bidang kesehatan, bidang tengah-tengah jemaat, atau apapun yang Tuhan percayakan pada kita saat ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kegelisahan, ketakutan, kesepian, di zaman saat ini, di zaman yang modern, telah menjadi salah satu masalah momok besar yang dikhawatirkan oleh banyak orang. Bahkan jauh sebelumnya kalau kita lihat, Daud pun pernah mengeluh dalam Mazmur. Dia mengatakan, aku sebatang kara. Bagaimana para tokoh Alkitab pun mengatakan kesepian adalah suatu hal yang menakutkan. Dan di sini perasaan kesepian pun menjadi masalah sekaligus sebenarnya batu uji. Batu uji bagi kita sebagai jemaatnya, sebagai anggota, sebagai para pelayannya. Mampukah kita tetap menautkan rasa percaya kita dalam segala kondisi? Menjadi batu uji, apakah ketika kita tidak bersama-sama dengan Allah seperti para murid, kita yang hidup dipercayakan melakukan peran-peran kita dunia ini, kita mampu tetap hidup mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, tetap setia, tetap tekun, setiap taat, tetap percaya kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan di tengah-tengah segala kegelisahan itu, melalui segala keraguan yang dialami oleh Filipus, Thomas, dan para murid lainnya, lagi-lagi Yesus menekankan, kalaupun susah untuk percaya, setidak-tidaknya percayalah pada pekerjaan Tuhan itu sendiri. Sekira-kiranya percayalah pada pekerjaan Tuhan itu sendiri. Di mana ayat ini hendak mengajarkan para murid untuk tidak mudah gelisah pada hal-hal yang menakutkan di depan mata. Padahal pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu sangat luar biasa banyak jenisnya. Kita dapat hidup, kita dapat menerima makanan, minuman, perkara-perkara, kita dapat sembuh dari sakit kita. Ada bagian dari pekerjaan Tuhan itu sendiri. Helen Keller, seorang adalah gadis tunarungu dan tunanetra, dia pernah mengatakan, dunia ini penuh dengan penderitaan dan ketakutan, tapi dunia juga penuh dengan usaha untuk mengatasinya. Apa yang mau dikatakan dari firman Tuhan dan kata-kata Helen Keller ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam segala ketakutan yang menghimpit, sehingga kita membuat kita sulit untuk percaya, menjadi seorang yang peragu misalnya, menjadi seorang yang penakut misalnya, mari kita terus mencari jalan tengah, jalan keluar, mencari terus harapan di tengah-tengah segala kegelisahan. Jangan kehilangan cara, jangan kehilangan usaha untuk mengatasinya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah kita diajak untuk berdamai dengan diri sendiri. Para murid saat itu sangat sulit untuk mengakui kelemahan mereka. Mereka sungguh sudah begitu bergantung hidupnya pada Yesus sebagai seorang guru. Sehingga ketika sosok yang diandalkan ini hendak pergi ditangkap, karena begitu menggantungkan dan tidak menyadari bahwa mereka pun punya potensi kemampuan, mereka juga bisa merasakan lelah, tapi juga di sini firman Tuhan mengajak kita perlu berdamai dengan diri sendiri. Kadang-kalanya kita sebagai manusia merasakan hilang semangat, hilang arah, hilang kekuatan. Mari kita akui, ya Tuhan, saya lemah, saya terbatas. Tapi jangan berhenti di situ saja. Yang kedua, mari kita berdamai dengan Allah. Segala kekhawatiran kita, kelemahan kita, ketakutan kita, mari kita taruhkan pada tangan Tuhan yang penuh kuasa, tangan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, tangan Tuhan yang terus mengajak kita, mari ayo anakku, kita kembali membangun percaya di dalam nama Tuhan. Berdamai dengan Tuhan, dengan Allah kita, mengajak kita untuk tidak lagi menjadi seorang murid-murid yang peragu seperti Thomas dan Filipus. Dan hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita lakukan setelah kita berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Allah? Hal yang ketiga adalah mari kita diajak untuk melihat dari sudut pandang yang baru. Sudut pandang yang baru inilah yang kemudian dapat menuntun kita untuk tidak stagnan ataupun fokus pada kesulitan. Tapi kita dapat berbuat sesuatu, melakukan sesuatu dari kesulitan yang kita alami. Coba kita lihat bagaimana kecemasan, kegelisahan, perpisahan sebenarnya tidak melulu perihal hal yang menyedihkan ataupun hal duka. Kecemasan, kegelisahan, perpisahan, hal itu pun bisa membuat kita ditempa menjadi semakin dewasa dalam iman. Contohnya anak-anak kita. Ketika anak kita sudah semakin besar dan mengharuskan mereka mengikuti pendidikan yang jauh dari kita sebagai orang tua,
Mungkin kita dulu berpikir, bisa tidak ya anak saya hidup mandiri, mengurus segalanya sendiri ketika tidak bersama dengan orang tua mereka. Tapi kemudian kita bisa boleh melihat ada begitu banyak anak-anak kita yang kemudian bisa menjadi lebih mandiri ketika tidak bersama-sama dengan kita. Mereka bisa masak sendiri, mereka bisa mengurus pakaian sendiri, dan kita bisa melihat bagaimana perpisahan tidak selalu terkait dengan duka. Ada kedewasaan iman yang ditempa, dan di sini Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, hal yang lain yaitu terkait kecemasan. Bagaimana kita melihat kecemasan? Ketika cemas, jelas ada ketidakseimbangan dalam diri kita. Mungkin secara kesehatan, secara psikologi pun akan terpengaruh. Tapi bagaimana kita melihat kecemasan pun bisa menjadi sebuah karunia, menjadi berkat ketika kita melihatnya dari kacamata yang positif, menuntun kita, mengajak kita lebih kreatif, menuntun kita untuk menampilkan potensi yang terbaik yang kita miliki, yang sebelumnya kita mungkin malu untuk berpendapat karena dipandang ataupun dilihat oleh banyak orang, tapi karena kita melihatnya dari kacamata yang positif, kecemasan tersebut dapat kita ubah untuk kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menanggapi semua situasi yang kita jumpai, kita yakini itu semua ada gunanya. Dan tidak selamanya hal yang mendukakan, mengkhawatirkan, menakutkan adalah musibah. Biarkanlah diri kita masing-masing untuk dapat menangkap sesuatu yang baik di balik sesuatu yang tampak yang kita lihat. Kita belajar dari para murid yang kita baca firman Tuhan pada hari ini, mereka yang mau diubah. Sekalipun pernah ada rasa khawatir dan ragu, tapi mereka tidak mau berhenti di situ. Karena mereka sadar mereka adalah anak-anaknya. Dan kalau kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah, seperti buah seperti buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Artinya, sifat-sifat buah itu pastilah seharusnya tidak berbeda jauh dari pokoknya, dari induknya, dari pohon utamanya. Maka mari kita sebagai anak-anaknya, anak-anak Allah, kita pun diajak untuk tidak berbeda jauh dari induk, yaitu dari Allah sendiri yang telah mengajarkan kita mengenai kasih, pengampunan, pengorbanan, dan marilah ini menjadi kekuatan bagi kita. Sekalipun saat ini tengah didera di tengah-tengah masa pandemi, kita boleh saling menguatkan, saling menopang, saling menghibur satu dengan yang lain, sehingga bukan saja orang lain yang terhibur ataupun merasakan kesukacitaan, maka iman kita pun senantiasa ditumbuhkan, dikuatkan. Tuhan menolong kita, Tuhan berkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merespon firman Tuhan yang telah diberitakan pada hari ini dengan menyanyikan nyanyian dari NKB 122 bait yang pertama dan yang kedua, Ku ingin berperangai. Menolong yang
Indahlah Yesus penebus dan Raja, ku selalu menyanyi memuji Dia. Ketika lemah ku harap padanya, indahlah Yesus bagiku. Indahlah Yesus bagiku. Indahlah Yesus bagiku. Oh, indah nian hidup dalam Tuhan. Indahlah Yesus bagiku. Berdiri Tuhan mengetuk hatiku, bersabar menanti ku buka pintu. Sayang ia harus lama menunggu. Indahlah Yesus bagiku. Indahlah Yesus bagiku. Indahlah Yesus bagiku. Oh, indah nian hidup dalam Tuhan. Indahlah Yesus bagiku. Indahlah Yesus bagiku. Marilah dengan bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik jemaat, kita akan memberikan persembahan kita pada minggu pagi hari ini. Persembahan didasarkan atas firman Tuhan yang terambil dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja Bank Mandiri Cabang Matraman nomor 000025116110 atas nama GKP Rehoboth, atau ke rekening BCA nomor 4190104881 atas nama Beni Benyamin, atau bisa dititipkan melalui majelis wilayah setempat.
Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, kita nyanyikan lagu pujian persembahan dari NKB 197, bait yang pertama, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami syukuri satu kesempatan baik yang telah kami terima sehari ini. Kami tetap dapat beribadah di tengah masa pandemi bersama dengan keluarga kami. Kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengar. Ia menegur, menuntun, juga meneguhkan menjadi murid-murid-Mu yang tetap percaya dan setia. Ajar kami untuk dapat meneladani Engkau terus dalam setiap peran kami masing-masing. Untuk tidak mudah senantiasa menjadi seorang yang peragu dan tidak mau tahu. Berkatilah kehidupan persekutuan kami sebagai gereja-Mu. Biarlah kami masing-masing dimanapun kami berada di masa pandemi ini, kami tetap dapat mewartakan berita pengharapan, berita penghiburan bagi setiap mereka yang tengah didera kemalangan, sakit penyakit dan hilang harapan. Berkati setiap mereka yang saat ini tengah terpapar virus corona. Berkatilah setiap para tenaga medis dan juga relawan, juga orang-orang yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Kiranya seluruh kebijakan pemerintah saat ini mampu menolong bangsa Indonesia keluar dari pandemi. Berkatilah kehidupan keluarga kami. Biarlah segala rasa khawatir yang kami alami tidak menghilangkan pengharapan kami dalam Tuhan. Jagai dan lindungilah setiap anggota keluarga kami, orang tua kami yang sepuh, kami yang bekerja di rumah ataupun di kantor, anak-anak kami yang mesti belajar dari rumah, juga setiap orang yang rentan terpapar virus, juga terdampak pandemi. Kiranya masing-masing mereka Tuhan sertai. Kami serahkan Tuhan seluruh doa kami dan harapan ini. Dan kami juga serahkan seluruh persembahan yang telah kami himpun pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati, dapat menopang seluruh penata layanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkatilah setiap kami juga yang telah dengan sukacita mempersembahkannya. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menaungi kehidupan kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami pun mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada minggu hari ini dengan menyanyikan nyanyian dari PKJ 275, Perintah Baru. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan
mengasihi, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jika saling mengasihi. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita kembali menapaki hidup kita dan terimalah berkat Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan kembali, selamat menapaki hari-hari ke depan dengan penuh harapan bersama dengan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jika saling mengasihi.